Jangan mempertambah kewenangan untuk menahan tanpa dasar yang jelas, dan bahkan demi keadilan semestinya hari ini seluruh mahasiswa yang menjalankan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya harus segera dan serta-merta dibebaskan. Kenapa? Karena kewenangan yang digunakan untuk mengekang kebebasan mahasiswa yang sedang menjalankan hak konstitusional menyampaikan pendapat dengan sarana melakukan demonstrasi sejatinya tidak sedang menjalankan kewenangan untuk menegakkan keadilan, bahkan sebaliknya sedang menjalankan kewenangan untuk berbuat dolim. Dan saya ingatkan, kenapa saya mengingatkan agar ini segera dilepas kawan-kawan mahasiswa? Saya masih menganggap di institusi Polri, meskipun dalam satu kesempatan saya sebut banyak polisi brengsek begitu, masih ada yang baik, masih ada yang bisa dinasehati, dan diantaranya karena banyak polisi yang beragama Islam, salah satu nasihat sama muslim itu adalah unsur akhaka dzaliman au matluman, ya, memberikan nasihat dengan cara apa? Menolong saudaramu, baik yang dolim maupun yang terdolimi. Hari ini ada kawan-kawan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan bravo kawan-kawan mahasiswa, tetap terus bersemangat berjuang. Dan sekali lagi saya ingin katakan kepada kawan-kawan mahasiswa, militansi seorang mahasiswa itu baru terbentuk jika ada ujian dan tantangan. Mustahil jiwa militan itu terbentuk dari kondisi yang mudah, apalagi angin yang sayup-sayup sepoi-sepoi membuat kita tidur lelap. Tidak. Dan bagi para pejuang, menghadapi dinamika termasuk tahanan itu bukan aib, itu adalah gengsi tersendiri. Jadi bahkan sempat kawan-kawan saya dulu mengatakan kalau jadi aktivis belum pernah ditangkap polisi, belum aktivis itu. Ya, belum aktivis itu. Jadi aktivis itu di sini cuma saya sama Pak Ibu. oh iya. Saya ini pernah dikena sepatu tuh penduduknya. Artinya jangan merasa aib karena ditahannya bukan karena maling, bukan karena main perempuan misalnya, bukan karena korupsi, tapi sedang menjadi apa yang disebut Soekarno penyambung lidah rakyat. Jadi ketika hari ini orang yang harusnya menjadi representasi lidah rakyat kan harusnya DPR. Mereka yang dipilih dan fungsinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika fungsi parlemen itu hari ini dalam tanda petik bungkam begitu, justru kawan-kawan mahasiswa ini terus menyuarakan kebenaran, dan kita semua mengharapkan fungsi sejati mahasiswa sebagai parlemen jalanan ini harus terus dilestarikan begitu. Sebab kalau tidak ada mahasiswa bersuara, sulit bagi kita untuk mengontrol kekuasaan, walaupun teorinya ya sistem pemerintahan kita itu kan sifatnya sistem pemerintahan yang diharapkan ada balancing ketika ada pemisahan kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Faktanya hari ini eksekutif, legislatif, yudikatif justru menjalankan misi kekuasaan yang justru zolim kepada rakyat. Dan hari ini memang saya bahagia kembali karena apa yang disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa itu juga sebenarnya apa yang kita suarakan juga, Bang Edi, termasuk perlawanan terhadap oligarki Pantai Indah Kapuk II, Aguan dan Antoni Salim, juga mengamplifikasi apa yang menjadi aspirasi purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, yang sejatinya apa yang disampaikan oleh purnawirawan itu juga bukan suara purnawirawan, tapi juga merepresentasikan suara masyarakat, karena kan itu digali dari aspirasi masyarakat. Dan memang ada poin-poin krusial yang ini menjadi catatan kita bersama. Yang pertama soal Gibran Raka Buming Raka, kita semua tahulah sangat dipaksakan seorang Gibran menjadi orang nomor 2 yang ini menjadi etalase nasional kita sebagai orang yang harusnya bisa menjadi teladan begitu. Kita tahu punya sejarah panjang sejak era Soekarno sampai hari ini. Baru hari ini kita mendapatkan sosok wapres yang proses pencalonan saja penuh kontroversi, sampai secara material memang
boleh kita katakan kecakapan dia sebagai seorang pemimpin, apalagi level nomor 2 di Republik ini, tentu bukan hanya dipertanyakan, bahkan dipersoalkan. Dan saya kira wajar dan sangat rasional, bahkan konstitusional ketika ada aspirasi dari 8 poin tuntutan Purnawiran TNI itu adalah salah satunya agar ada evaluasi terhadap posisi dari saudara Gibran Rakabuming Raka begitu. Nah, saya akan memview dua hal ini. Yang pertama aspirasi Purnawiran TNI, dan yang kedua terkait dengan kezaliman Pantai Indah Kapuk II begitu. Nah, terkait proses dan prosedur tadi, saya juga ingin ingatkan kepada institusi kepolisian bahwa undang-undang itu memberikan wewenang itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan, bukan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Misalnya diantaranya adalah kewenangan untuk melakukan penahanan 20 hari dan bisa ditambah 40 hari begitu. Jadi hemat saya, jangan mempertambah kewenangan untuk menahan tanpa dasar yang jelas, dan bahkan demi keadilan semestinya hari ini seluruh mahasiswa yang menjalankan kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya harus segera dan serta-merta dibebaskan. Kenapa? Karena kewenangan yang digunakan untuk mengekang kebebasan mahasiswa yang sedang menjalankan hak konstitusional menyampaikan pendapat dengan sarana melakukan demonstrasi sejatinya tidak sedang menjalankan kewenangan untuk menegakkan keadilan, bahkan sebaliknya sedang menjalankan kewenangan untuk berbuat dolim. Dan saya ingatkan, kenapa saya mengingatkan agar ini segera dilepas kawan-kawan mahasiswa? Saya masih menganggap di institusi Polri, meskipun dalam satu kesempatan saya sebut banyak polisi brengsek begitu, masih ada yang baik, masih ada yang bisa dinasehati, dan diantaranya karena banyak polisi yang beragama Islam, salah satu nasihat sama muslim itu adalah unsur akhaka dzaliman au matluman, ya, memberikan nasihat dengan cara apa? Menolong saudaramu, baik yang dolim maupun yang terdolimi. Hari ini ada kawan-kawan mahasiswa kita yang terdolimi, kita tolong agar mereka dibebaskan. Lalu bagaimana kita menolong ya aparat penegak hukum, yakni polisi, berbuat dolim, yakni dengan mencegah atau menghentikan kezalimannya. Karena itu kepada bapak-bapak polisi, ya, cara untuk menghentikan kezaliman itu adalah dengan segera melepaskan ya kawan-kawan mahasiswa ini. Tidak perlulah ditambah kewenangan, tambah 40 hari lagi menurut KUHAP walaupun itu dimungkinkan. Kenapa? Karena esensi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam KUHAP itu adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan, bukan dalam rangka berbuat dolim. Yang kedua, mohon maaf, saya harus menyampaikan bahwa publik akan paham motif dibalik penahanan itu tidak lain justru bisa dipahami sebagai cara polisi untuk melayani kepentingan saudara Joko Widodo. Ya, kenapa? Karena kawan-kawan mahasiswa ini memang menyuarakan dukungan kepada Purnawirawan TNI yang salah satu klausulnya ada dua yang paling penting. Yang satu adalah meminta pemakzulan saudara Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah anak dari saudara Joko Widodo. Yang kedua adalah membersihkan kabinet dari pengaruh Joko Widodo. Jadi dulu kita masih ingat, bersihkan kabinet dari unsur PKI ya. Kalau Purnawirawan sekarang bersihkan kabinet dari unsur Jokowi begitu. Nah, kita tahu ada sejumlah menteri yang masih merupakan kepanjangan tangan Jokowi. Bahkan terakhir kita tahu ketika Pak Prabowo di luar negeri, justru menteri-menteri ini sowan kepada saudara Joko Widodo. Bahkan polisi sendiri ketika ada satu momen pendidikan perwira di institusi kepolisian, Sespin, justru sowan kepada saudara Joko Widodo. Jadi ini justru mengkonfirmasi bahwa alat negara hari ini sudah berubah menjadi alat kekuasaan, bahkan alat kekuasaan orang yang sudah tidak berkuasa. Karena saudara Joko Widodo secara de facto dan de jure demi hukum harusnya sudah tidak punya kekuasaan. Dan tidak ada alasan bagi institusi Polri baik secara de jure maupun de facto untuk tetap melindungi kepentingan, nah, kalau istilahnya Bang Said itu kepentingan keluarga Solo. Jadi setiap penahanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan ya bersihkan kabinet dari unsur Jokowi
atau makzulkan Gibran Raka Buming Raka, itu berarti kita bisa pahami bahwa polisi masih menjalankan titah saudara Joko Widodo. Selanjutnya saya juga ingin tegaskan bahwa kawan-kawan mahasiswa tidak perlu khawatir, tidak perlu juga takut gentar. Justru di sini adalah cara terbaik untuk menunjukkan eksistensi ya perjuangan kawan-kawan mahasiswa yang beberapa waktu ini memang sempat ada yang mempertanyakan, kemana kawan-kawan mahasiswa kok nggak hadir, kemana kawan mahasiswa kok nggak bersuara, kemana kawan-kawan mahasiswa kok tidak semilitan 1997, kemana kawan-kawan mahasiswa kok tidak ada lagi yang seperti dulu yang siap ya, bukan hanya menyerahkan suaranya, bahkan nyawa pun siap dikorbankan untuk rakyat. Ini adalah waktu yang tepat bagi kawan-kawan mahasiswa untuk menunjukkan jati diri dan eksistensinya, bahwa kawan-kawan mahasiswa hari ini ada dan terus bersama-sama rakyat dan tetap setia menjadi penyambung lidah rakyat. Sehingga kalaupun ya kawan-kawan yang lain masih ada yang belum dikeluarkan, sebagian sudah. Saya kemarin waktu di Polda Metro Jaya, Bang, saya lihat sebagian kawan-kawan Trisakti memang sudah dikeluarkan, tapi sebagian lagi masih ada yang ditahan di bagian Reskrimum ya Polda Metro Jaya, karena kebetulan saya mendampingi Rismon Sianipar kemarin. Jadi sekali lagi, tidak boleh tindakan-tindakan represif ini membuat nyali kawan-kawan mahasiswa ciut. Tapi sebaliknya tidak boleh juga tindakan represif ini membuat mahasiswa mencari jalan keselamatan bagi dirinya, misalnya dengan bernegosiasi dengan kekuasaan dan melepaskan idealisme. Karena apa? Sekali lagi, jika itu yang diambil, maka sejatinya mahasiswa tidak saja merusak masa depannya, tapi juga merusak masa depan bangsa Indonesia. Dan terakhir yang paling penting menurut saya adalah bahwa hari ini kita tegaskan bahwa presiden yang berkuasa adalah Prabowo Subianto. Sehingga tidak boleh ada anasir kekuasaan yang menguasai alat negara termasuk institusi kepolisian yang tidak di bawah kendali presiden. Negara kita adalah negara presidensial, bukan republik parlementer. Tidak boleh ada celah sedikit pun ruang bagi saudara Joko Widodo mengambil peran sebagai Perdana Menteri, tidak boleh. Presiden bertanggung jawab atas simbol negara sebagai kepala negara, termasuk menjalankan pemerintahan de facto dan de jure. Tidak boleh ada entitas lain yang mengambil peran kekuasaan kecuali presiden. Itu saja yang penting untuk saya sampaikan. Dan yang paling penting kepada orang tua mahasiswa, bapak-bapak, ibu orang tua sekalian, jangan juga merasa khawatir dengan putra-putranya. Putra-putra, ibu, bapak sekalian itu sedang berjuang. Jadi tidak perlu khawatir ketika perjuangan itu menghadapi represi. Justru kebanggaan bagi bapak ibu sekalian, putra-putranya itu turut memikirkan rakyat, tidak hanya sibuk dengan urusan kuliah, kantin, urusan yang sifatnya melenakan di tengah kehidupan yang hari ini serba hedonis, serba materialistis, serba permisif. Tapi bapak ibu sekalian bangga, putra-putri bapak ibu sekalian justru hari ini disibukkan dengan perjuangan, yang karena perjuangan itulah kita memiliki bangsa dan negara ini yang dulu ya pernah ya dilakukan oleh para pendahulu kita, dan hari ini kita punya tanggung jawab besar agar negara ini sampai pada generasi selanjutnya. Maka berulang kali saya sampaikan bahwa hakikatnya kita tidak sedang mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, para founding father kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapatkan titipan amanah bangsa dan negara ini dari generasi yang akan datang. Maka kita harus jaga bangsa ini, negeri ini agar sampai pada generasi selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.